Gue sering dulu. Oh, terus banget. Berarti gue sih guys. Lu sama gue dulu. Iya, enggak. Wah. Sorry, ini perepotan kemarin lo taruh mana ya? Ini? Oke. Pak. Itu videonya udah gue pindahin ke laptop ya? Oke, bentar ya, gue cek dulu. Apa nama dan isinya apa sih? Halo, gue Steven Hartoyo dari Gen 1, jabatan gue Kepala Divisi Teknis. Halo, nama gue Baby dari Gen 2 dan gue sebagai sekretaris. Halo, nama gue Barnes, gue dari Gen 3, dulu bertanggung jawab sebagai pemimpin redaksi Gen 3. Hai semuanya, nama aku Syifa dari Gen 5 WMTV. Waktu di WMTV dulu aku itu menjabat sebagai Head of Marketing. Nama gue Dilun Javanuskam, gue dari Gen 6 dan pada saat itu menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum. Gue Juan Robin dari generasi ke-7 MNTV, saat itu menjabat sebagai pemimpin umum. Halo, gue Zahra, gue dari Gen 8, jabatan gue sebagai General Manager. Halo, gue Ferdinand Christian dari Gen 9 sebagai pemimpin umum. Halo, aku Cindy, aku dari Gen X dan aku menjabat sebagai pemimpin umum. Sebenarnya kita sudah terbentuk sebelum WMTV, cuman kita di organisasi sebelumnya kita merasa kayak kita kurang berkembang, kita kurang bereksplorasi, tidak terlalu keluar ide-ide kita, terlalu banyak ya kayak kok kayaknya tertahan ya. Akhirnya dari angkatan 2013 bersama dengan senior kita dan angkatan 2012 membuat satu dobrakan di mana ya udah kita nggak bisa gini-gini aja, kita nggak bisa ngikutin zona nyaman kita. Akhirnya kita berdiskusi bagaimana kita membuat suatu organisasi yang bisa kita menyalurkan passion kita, bisa mengeluarkan ide-ide kita, bisa mengeksplorasi semua kelebihan yang ada di guru kita masing-masing. Akhirnya kita bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi, baik itu secara struktural, baik itu secara finansial, kita obrolin. Akhirnya terbentuklah WMTV dari 13 orang plus 4 orang dari 2012. Kita buka open rekrutmen pertama, akhirnya terkumpulan 51 orang di Gen 1. Yang pertama udah pasti terbentuknya WMTV sendiri itu sangat berkesan. Kenapa? Perjuangannya, bagaimana kita ngumpulin orang-orang yang satu visi, satu pemikiran. Yang kedua, akrab. Terus yang ketiga, statusnya televisioner. Gue bisa nyobain banyak hal tentang dunia pertelevisian, kayak mulai dari jadi campers, jadi news anchor, kemudian bahkan sampai editor, sampai ngegulung kabel itu gue ngerasain. Bekerja sama dengan teman-teman WMTV dari berbagai kalangan gitu, ada yang senior, ada yang junior, tapi kita nggak mandang itu, jadi kita tetap bekerja gitu ya, bertanggung jawab dan juga berusaha untuk profesional, tapi juga ada keluarganya, dan itu sih yang paling berkesan. Pertama nemu skill yang aku rasa aku pikir aku nggak bisa gitu, tapi dilatih seiring waktu di sini, kemudian juga ketemu sama teman-teman yang sama-sama passionate juga di bidang ini, jadinya itu ngebantu aku discover myself waktu itu ya di kuliah. Yang pertama itu ada
pas makrab, karena aku pribadi makrab itu pertama kali di game terakhir dan itu acaranya seru banget menurutku. Lalu yang kedua, kita waktu itu pernah bekerja sama dengan beberapa event juga, jadi pernah mendapatkan tiket konser dan lain sebagainya. Dan aku sendiri itu peralihan dari sebelum COVID terus ke COVID gitu, jadi pengalaman paling berkesan ya waktu ngerjain beberapa program kerja yang tadinya harusnya offline jadi ke online gitu. Saat levelnya masih di level kru, banyak sekali liputan-liputan menarik yang bisa kita garap saat itu, apalagi saat itu masih offline ya, jadi banyak banget kesempatan yang kita dapatkan, banyak inisiatif yang kita ambil juga. Salah satunya saat itu liputan demo gitu ya, itu salah satu berkesan karena kenapa itu melatih kita untuk bisa lebih peka dengan situasi yang ada. Kita sedang lomba, yaitu namanya TD Sports, dan itu seru banget dari semua media kampus itu ikut semua, dan kita tanding itu jadi satu. Itu seru banget, dan makrab kita juga asik-asik. Ketika makrab dan ketika pleno bersama teman-teman anggota lainnya, karena menurut aku di pengalaman tersebut aku jadi makin kenal dengan teman-teman yang lain dan jadi lebih tahu gitu sebenarnya kebutuhan UMN TV ini apa itu buat kedepannya. Kalau pencapaian terbesar di Gen 1 udah pasti membuat UMN TV, karena itu pencapaian terbesar. Bukti realnya adalah bisa bertahan sampai 1 dekade ini. Mungkin teman-teman angkatan gua pun juga merasakan bahwa ini adalah pencapaian terbesar kita, di mana bisa bertahan sampai sekarang, bahkan jumlah anggotanya pun terus bertambah. Kita dari transisi masa membangun dari Gen 1, kita mulai banyak bikin program-program televisi yang lebih variatif karena orang-orangnya juga udah mulai banyak. Waktu itu kita ngadain televisioner di mana alhamdulillahnya kita bisa mendatangkan Mbak Najwa Shihab gitu ya, dan ini sekali lagi ini bentuk sebuah kerjasama kolektif waktu itu. Jadi waktu itu udah ngeplan program kerja selama setahun, terus ya buyar gitu, jadi harus cari solusi, dan untungnya pada saat itu aku dibantu sama jajaran juga berhasil nemuin solusi untuk tetap bisa ngejalanin program kerja dalam bentuk online gitu. Kita bisa memproduksi konten-konten yang memang baru ya, dalam artian media sosial kita menjadi lebih informatif, banyak konten-konten news dan program lainnya yang gue dorong saat itu. Pokoknya gimana pun kita bikin konten yang informatif dan nggak boleh terhalang dengan pandemi saat itu. Kita berhasil dari transisi online ke offline, karena waktu itu di Gen 6 dan juga Gen 7 itu semuanya full online, dan akhirnya di Gen 8 kita perlahan-lahan mulai ada nih event-event dan syuting-syuting yang akhirnya kita kembalikan secara offline. Dimana kita bisa membuat maskot itu, yaitu Viti, dan gue sendiri sama teman-teman juga yang bikin si patung Viti-nya itu. Pencapaian terbesar aku adalah aku bisa bawa anak-anak aku jadi lebih baik. Aku bisa bawa yang anak kru yang sebelumnya tadi nggak bisa ngerti perlengkapan, nggak bisa ngerti cara syuting, cara pegang kamera, sekarang jadi lebih bisa lagi. Pasti tetap berkembang, tetap berada di passionnya kalian. Jangan sampai apa yang sudah terbangun selama 1 dekade ini itu terputus di tengah jalan. Untuk UMN TV terus jadi wadah yang positif untuk teman-teman berkarya, berkarir, dan menemukan passion mereka. Kalian jangan lupakan untuk gimana sih caranya tetap mempertahankan konten dengan kaidah-kaidah jurnalistik kayak nilai berita, fungsi pers gitu ya. Jangan pernah berhenti berkarya, apapun coba aja, topik apapun coba aja, karena media zaman sekarang juga trial and error ya, jadi menurutku bisa dicoba apapun untuk Buat adik-adik di Gen 10, jalanin apa yang kalian jalanin sekarang itu dengan tetap ada rasa fun, oke? Ini tanggung jawab dan dijalanin di UMN TV. Mungkin capek, tapi kalau misalnya dijalaninnya dengan have fun, ketemu sama teman-teman, kemudian juga nganggep ini tuh bukan sebagai suatu beban gitu ya, itu tuh bakal datangin manfaat buat kalian. Jangan cuma berada di zona nyaman dalam artian begitu-begitu saja. Kedepannya tetap jadi media kampus yang solid, yang kompak, dan jangan pernah takut untuk berkreasi di luar zona nyaman.
terus berkarya aja dan jaga satu sama lain, dan tahu aja tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab teman lain, saling bantu aja. Pesannya adalah di Women TV itu nggak apa-apa salah. Yang nggak boleh salah adalah ketika kalian selesai dari Women TV. Selamat 1 dekade 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 Women TV. Yuk syuting yuk, alurnya udah siap nih. Yuk udah begini. Yuk. Kewet ya. Selamat 1 dekade Women TV.